Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dimanapun teman-teman semua berada. Berjumpa lagi dengan saya, Haryanto. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya mungkin akan membahas ada sekitar 4 macam jenis sablonan. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin nyablon atau mungkin ingin membranding kaos, tapi masih bingung nih caranya bagaimana. Tapi hari ini kita fokusnya ke kaos ya, bukan ke kemeja, karena itu beda lagi. Atau mungkin teman-teman ada event pengen nyablon kaos gitu, atau mungkin yang cocok untuk kaosnya yang akan nanti teman-teman aplikasikan. Nah, kita akan malam ini akan berfokus bahas itu. Di sini ada 4 macam kaos. Dan kita langsung saja, kita mulai dari yang pertama kali ditemukan, yaitu sablon manual. Nah, di sini sabar ya. Nah, ini adalah contoh sablon manual, teman-teman. Sablon manual yaitu menggunakan bahan ini. Ini kaos biasanya digunakan oleh anak motor. Ini adalah kaos yang disablon manual menggunakan sablon plastisol ya, plastisol. Untuk sablon manual itu bermacam-macam. Untuk di kaos ada plastisol, ada rubber, itu umum ya. Dan saya ingatkan lagi sebelumnya, kita di sini akan membahas 4 item kaos. Yang pertama itu mulai dari sablon manual, sablon DTG, kemudian full print, serta yang terakhir DTF. Nah, yang ini kita bahasnya kaos ini aja, kaos sablon manual terlebih dahulu. Plus minusnya apa? Di sini kita akan jelaskan ya. Untuk kaos kaos sablon manual, memang untuk keseluruhan jadi sepertinya memang keren dan tahan lama lah khususnya ya. Dan ini kalau misalkan kita setrika, kalau plastisol itu agak sedikit nyangkut di setrika, tapi nggak apa-apa, aman. Dan ini juga bisa kita gunakan dalam jangka yang cukup panjang, misalkan bisa 6-7 tahun masih bisa. Ini adalah contoh sablonan plastisol. Untungnya kita nyablon plastisol itu bahannya bisa bertahan lama ketimbang yang lain. Terus nggak enaknya kalau kita pakai plastisol itu nggak bisa pesan satuan. Kalau misalkan full color seperti ini, kita nggak bisa pesannya 1 atau 2 biji, 3 biji, itu nggak bisa. Kalau full color seperti ini minimal 12 biji, karena ya kita tahu lah ini warnanya full banget ya. Ini plastisol manual loh ya. Jadi mereka ini di film nama sebelum kita sebelum ditempel di screennya, ini harus di raster, teman-teman. Filmnya harus di raster. Jadi dicetak misalkan berapa warna ya, CMYK gitu. Bahkan ada juga yang orang yang kalau misalkan nyablon itu lebih dari 4 warna, ada 4 warna, maksudnya 4 filman. Ini adalah contoh sablonan kaos yang menggunakan teknik raster tapi plastisol. Nah, ini logo-logo jadinya, yang detail-detailnya ya kelihatan lah. Ini cukup oke. Tapi ada beberapa hal yang ya nggak bisa detail, seperti contohnya ini. Nah, ini ada beberapa detail seperti tidak pas gitu ya, itu kelihatan. Nah, itu tidak pas, gambarnya tidak pas antara fileman merah, dasarnya putih ya, kemudian ditimpa warna merah, itu agak lari, kemudian ditimpa lagi warna hitam, dan itu masih kelihatan lari. Dan ini contoh sablon yang menggunakan plastisol. Nah, kita next yang berikutnya, kita geser ya. Kita lanjut ke polyplek aja dulu ya. Tadi kan nggak saya sebut polyplek. Polyplek itu yang saya pakai sekarang, nggak bisa bertahan lama. Ini udah berapa tahun ya?
Ya ini mungkin baru 3 tahun tapi udah ngutuk-ngutuk lepas-lepas. Sebenarnya nggak termasuk sih kategori sablon paling itu. Kita langsung masuk ke DTG aja lah ya. Ini DTG, Direct to Garment. DTG itu adalah teknik penyablonan seperti yang dilakukan kita nyetaknya di kertas. Jadi ini bisa, ini tahan lama, ini udah sekitar 4 tahunan, ini udah cukup tahan sih. Nah warnanya juga nyatu dengan kainnya gitu. Kalau yang ini, terus enak dan gak enaknya DTG ya. Enaknya DTG itu praktis, bisa satuan, terus nggak enaknya itu DTG ada daya tahannya. Ini nggak tahu nih, kebetulan mungkin bisa jadi tergantung kualitas kualitas cetaknya juga atau kualitas tintanya. Ini kebetulan yang tahan ini saya buat udah berapa tahun yang lalu itu ya ini. Nah ini cukup tahan, dan tapi sayangnya ini hanya bisa di kaos warna putih teman-teman. Kalau misalkan kaos warna hitam bisa, tapi harganya mahal, apalagi satuan ya kan, karena dia harus ada tinta putih. Kalau biasanya printer biasa itu cetaknya ada CMYK, ada yang RGB. Kalau yang ini tintanya 5 CMYK white termasuk warna putih di sini, khusus yang hitam. Jadi ini enaknya untuk baju putih, terus nggak bisa di kaos hitam. Bisa di kaos hitam tapi harganya cukup mahal. Jadi untuk teman-teman yang kalau misalkan ingin nyablonnya satuan, ya bisa sih satuan, tapi agak mahal karena ada tinta putihnya. Kalau di kaos hitam kan kebanyakan orang-orang yang butuhnya kaos hitam, yang pengen disablon seperti halnya ini tadi. Ini kan minusnya ini nggak bisa satuan, ini bisa satuan tapi hanya di kaos warna putih. Nah, seperti ini hasil cetak DTG, Direct to Garment, Direct Transfer DTG gitu. Nah ini dia tuh nyatu dengan benangnya. Oke nih, kemudian kita langsung masuk ke ini adalah ini adalah sablonan full print ya, pasti namanya kalau sekarang. Jadi dari wangi, kaos ini warna putih, bahannya warna putih, jadi benar-benar didesain di ukuran kertas yang menyerupai kaos ini. Jadi gimana ya cara ngejelasinnya? Atau mungkin ya teman-teman, nanti saya ajak teman-teman main ke tempat sablon baju seperti ini. Jadi ini prosesnya yang pertama itu didesain, biasanya mereka menggunakan CorelDRAW. Ukuran baju, bahan baju itu didesain dalam CorelDRAW nanti ya. Mereka bisa lah menyesuaikan mau logonya mau taruh di mana gitu ya. Terus perpaduan warnanya seperti apa. Baru mereka gunakan baru ditempel di press di bahan seperti ini. Lalu setelah digunakan bahan seperti ini, baru nanti ada namanya seperti jadi di press. Setelah di press baru dilepas, dan dia itu jadi seperti baju tapi belum utuh gitu ya. Nanti ada progres lagi, yaitu dijahit lagi untuk dijadikan baju seperti ini. Nah ini sayangnya ini tidak semua tempat bisa kita gunakan. Ini hanya cocoknya kita gunakan ini di event-event motocross, terus event-event seperti balap-balapan gitu. Kalau misalkan kita pakai ini pokoknya ini ada tempat lah, nggak tahu juga lah di mana, tapi ini saya ngerasa ini pas cocoknya ada tempat-tempatnya ini buat pakai yang beginian. Oke, kita next, terakhir kita ke DTG. DTF. Nih kaosnya warna hitam. Ini nyablonnya cuman dikit di situ aja. DTF. Nah, DTF ini teman-teman, ini adalah terobosan yang menurut saya paling praktis. Yang pertama dari segi kualitas dia cukup oke, dia cukup tahan. Ini udah lama dibuat, ini sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, dia bisa full color, bisa satuan, bisa di kaos hitam, dan harganya cukup murah. Dan sebenarnya ini DTF itu kita cukup DTF kita cukup cetak di tempat di bahan khusus ini
Nah setelah itu nanti baru kita potong bahan. Di bahannya itu teman-teman udah apa ya, udah termasuk warna hitam, warna putih, udah masuk di dalam situ. Jadi ini cukup praktis. Kita hanya butuh di press aja. Bisa kok teman-teman, kalau misalkan mau pesan bahannya aja bisa. Kita pesan bahannya, bahan DTF-nya ya. Jadi kita desain di rumah di ukuran A4, A3 lah ya, biar bisa masuk di pool gitu, A3. Nah didesainlah dalam di sini, terserah desainnya seperti apa. Apakah mau foto teman-teman, foto keluarga, dan foto pacar mungkin bisa. Nah jadi setelah dicetak itu banyak lah, adalah tempatnya, nanti saya ada beberapa tempat yang akan saya rekomendasikan ke teman-teman nanti buat cetak DTF-nya aja. Jadi tugas kita cuma nyetak bahannya aja. Setelah dicetak bahannya, baru nanti dipotong sesuai dengan pesanan teman-teman, dan barulah nanti di press ke kaosnya. Bagaimana ngepresnya? Pressnya itu bisa teman-teman gunakan press biasa, setrika juga boleh, tapi hanya saja mungkin nggak begitu tahan ya, nggak kayak kalau kita press gunakan mesin press. Nah hasilnya itu seperti ini, detailnya dapat bagus. Minusnya apa ya? Minusnya sih kata orang kalau saya belum pernah ketemu, dia mudah ngelupas. Tapi saya belum ketemu tuh yang ngelupas itu, belum ketemu. Ini lagi melakukan eksperimen dulu. Beberapa kaos ini akan saya pakai terus. Nanti baru kita tahu kelemahan dan keanunya di mana, kelebihannya di mana. Kalau kelebihannya sih kan sekarang kita udah tahu ya, ininya sablonnya bebas full color. Ini seperti kita ngeprint di kertas gitu lah, nggak ada susah-susahnya, nggak ada, gampang lah. Nah tapi kalau yang ini, kalau yang seperti yang kaos yang saya pakai sekarang kan, saya gunakan bahannya ini apa sih nama bahannya, sudah lama nggak main kaos soalnya. Ini bahannya seperti apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ini kaosnya impor, nggak ada jahitan samping, nggak ada. Nggak ada jahitan di sininya, nggak ada. Ini kaosnya impor. Dulu saya gunakan mereknya seperti Soft Style lah ya. Ini Soft Style namanya. Nah jadi ini. Terus ini tadi dari sekian ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya pakai, dan 5 macam ini teman-teman bisa pilih sesuai eventnya. Kalau misalkan saran saya sih yang hitam seperti ini cocoknya buat anak-anak motor gitu, anak-anak komunitas. Kalau yang begini cocoknya anak-anak komunitas motor trail gitu ya, karena kan ini cukup panas sih, kalau siang agak panas lah. Kalau yang ini yang biasa-biasa aja seperti ini, misalkan ada teman-teman punya pengen ada event jalan santai gitu, nah cocok pakai yang begini ya. Terus yang ini ya cocok untuk hari-harian gitu. Ini kan ada lengan panjang tapi nggak pakai drip ya, drip kalau nggak salah namanya. Sama yang ini bedanya di situ. Ini ada karet di sini, ini nggak ada, ini belum. Ya udah, mungkin untuk sementara cuma itu informasi yang bisa saya berikan. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat semua proses-proses ini. Kebetulan saya punya semua teman-teman yang bergerak di bidang mulai dari sablon manual hingga sablon otomatis, DTF, DTG, semua punya deh. Jadi nanti bahkan digital printing juga ada. Nanti saya ajak lah teman-teman, kita lihat tempatnya, biar bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman ya. Ya udah teman-teman, mungkin untuk sementara cuma itu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.